Ya ini kayak gini nih ya, tebel gini. Ini bukunya itu sekitar 60 euro. Kalau sekitar 1 juta gitu untuk bukunya aja. Belum lagi dosennya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Nah, sebelum ngobrol kemana-mana, aku mau buka paket unboxing. Ini adalah langganan aku ya teman-teman, CNA. Jadi kalau aku beli baju buat anak-anak itu biasanya dari sini belinya gitu ya. Kenapa? Karena di Belanda banyak juga produk murah ya, kayak baju-baju murah gitu. Mereka itu banyakannya produk dari Bangladesh gitu. Nah, banyak banget kalau teman-teman suka nonton berita gitu, di Bangladesh itu sekarang itu alamnya itu udah rusak. Nih, kita di sini melihat salah satu sungai di Bangladesh di mana pabrik tekstil itu mereka membuang limbah itu ke sungai, sehingga sungai itu penuh banget dengan limbah. Warnanya pun jadi berubah. Company-company pakaian di Bangladesh yang enggak ramah lingkungan, mereka cuma bikin-bikin aja tanpa menanggulangi pencemaran alam gitu ya. Nah, sementara kan orang memakainya itu dari sungai gitu ya, kayak mandi, mau minum, mau makan di sungai gitu ya. Kayak di Indonesia lah, kita kan sungai itu penting banget ya. Nah, di Bangladesh juga, dan sekarang itu semuanya tuh menghitam, banyak yang orang yang sakit, orang yang kena kanker, orang binatang yang mati, itu karena mungkin para investor luar negeri atau Eropa itu mereka membuat sesuatu itu di Bangladesh gitu. So that's why kita suami nggak mendukung untuk beli barang dari made in Bangladesh, bukan apa-apa, karena kalau misalnya kita mendukung, kita beli terus, berarti kita mendukung juga kerusakan di Bangladesh lebih parah lagi gitu ya. Makanya suami itu wanti-wanti jangan beli, kalau lihat baju itu jangan lihat made in mana, kalau Bangladesh jangan gitu. Jadi kita nggak mensupport kerusakan alam yang lebih parah di Bangladesh. Nah, kalau ini CNA itu dibikinnya itu di Jerman teman-teman, dan otomatis kalau di Jerman itu mereka itu orangnya lebih pintar ya, mereka nggak mencemari lingkungan, mereka mendaur kalau limbah-limbah itu nggak dibuang ke sungai gitu ya. Dan ini juga nih, produk CNA itu dibikinkan dari biokoton. Biokoton itu apa? Di antara pembikinan bahan-bahan yang lainnya, itu biokoton itu yang paling ramah lingkungan gitu ya. Ini sedikit menggunakan energi, sedikit menggunakan air gitu. Jadi lebih ramah lingkungan aja gitu. Dibikin itu dari kapas. Bahannya juga lembut. Kalau masalah harga mungkin agak mahal sedikit ya, sedikit. Jadi dibanding produk-produk Bangladesh itu agak mahal dikit, tapi produknya juga lebih bagus, lebih lembut gitu ya. Nih, kita beli apa aja ya. Ini ini itu pertama ini ada surat. Ini adalah perangko, kalau kita ya, perangko retur, barcode retur. Kalau misalkan ada barang yang emang mau di retur, kalau kekecilan, kebesaran nggak cocok, itu buat di retur. Dan ini nanti ditempelin di dusnya ya. Dan ini ada apa aja di sini. Kalau misalkan mau di retur, ini ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ini sini ada kalau misalkan di retur, ini barangnya kekecilan lihat, kekecilan itu nomor 3. Misalkan saya jeans ini kekecilan, jadi nanti di nomor 3-nya disilang gitu, atau enggak rusak apa. Ini ada nomor-nomornya di sini gitu ya. Ini bisa dibalikin. Nah, terus kita beli apa aja? Aku ini karena kan musim panas ya, ini buat Kirana. Dia kalau tidur itu dia maunya itu pakai kaos dalam, kaos sangsang aja, sama celana dalam itu aja. Dia nggak mau baju tidur karena memang panas ya. Nah, ini buat aku. Ini buat Keja sama Yan. Samaan. Ini buat aku. Ini buat Yan. Ini buat Keiza. Ini buat Keiza. Ini buat Yan. Ini buat Yan.
Ini buat Keiza. Ini baju tidur buat Yan. Ini Keiza. Ini baju tidur tuh berapa? Ada satu set. Ini ada berapa pieces gitu ya. Kalau Keiza ini ada 2 pieces. Kalau Yan ini maksudnya 2 setel ya, ada 2 setel ini, makanya banyak. Yan ini ada 5 setel. Jadi celana pendek sama baju buat tidur gitu teman-teman. Kalau Kirana emang aku nggak beliin banyak karena dia itu sudah cukup bajunya, cuman kosong sang dalam aja yang emang kurang gitu ya. Nanti kita kalau anak-anak ini nanti kita cobain. Nah gitu teman-teman, unboxing produk CNA. Nah mungkin teman-teman, aduh teteh sekarang kok jarang banget ngevlog gitu ya, karena teman-teman mau tahu kegiatan apa aja sih aku di rumah gitu ya. Jadi teman-teman bukan sibuk karena kegiatan aja, di rumah juga aku sibuk banget bersih-bersih kebun. Jadi udah 3 hari ini kita sekeluarga bersih-bersih kebun, dan sekarang lumayan bersih ya. Terus di belakang juga, sekarang di belakang juga nih ya, sekarang juga kan lagi jemur-jemur di luar. Aku suka banget jemur-jemur di luar ya, enak gitu, segar. Ini juga di belakang tuh kita udah rapi-rapi. Jadi ini semuanya nanti kemarin kan berantakan banget. Kalau sekarang nih aku ini belum taman nih, belum aku tanamin. Kalau sekarang kita mau planningnya itu ini semuanya pakai rumput gitu, jadi rumputin semuanya. Jadi makanya nih semuanya ini kan awalnya pasir ya, pasir. Jadi sekarang nggak pasir lagi, semuanya ini akan rumput semuanya. Ini bukan apa-apa ya, karena sekarang itu pengennya rumput, karena kan di sini tuh banyak kucing. Siapa kita nggak punya kucing, tapi kucing itu suka kesini dan suka di sini kotor kan. Maksudnya ke anak-anak juga kan, anak sering main di kebun, jadinya kebun kita jadi bau semuanya. Jadi makanya lebih baik kita semuanya pakai rumput. Kalau rumput kan kucing nggak bakalan di atas rumput gitu ya. Ini juga sudah bersih semuanya ke sana. Kan serak eten, Kirana. Teteh dari mana? Teteh dari mana? Ya namanya sudah surup ya tadi. Nah selain sibuk rapi-rapi di rumah, juga aku lanjut lagi teman-teman sama kursus. Nah ini adalah dosen aku sama orang Kamboja. Jadi lanjutin kursus untuk bahasa Belanda. Sekarang ini aku di level B1. Nah ini kita waktu istirahat di ruang istirahat. Pertama inbegering, udah inbegering tuh naik level lagi A1, A2. Nah udah A2 ini adalah B1. B1 itu kalau kita lebih ke atas lagi, kayak lebih dari percakapan, kayak kita mau appointment sama dokter, terus nonton berita. Jadi kita udah belajarnya udah ke sana gitu, udah tinggi gitu. Kalau misalkan belajar untuk jadi suster gitu, itu udah ada B1 gitu ya. Levelnya di level B1 gitu ya. Itu teman-teman. Jadi kenapa aku ambil kesempatan ini ya, karena kalau kita sendiri mengajukan mau kursus ke sekolah sendiri gitu, itu biayanya mahal, lumayan mahal. Untuk bukunya aja ini kayak gini nih ya, tebel gini. Ini bukunya itu sekitar 60 euro, kalau sekitar 1 juta gitu untuk bukunya aja. Belum lagi dosennya, belum lagi kelasnya. Kalau mungkin kita sendirian mau sekolah gitu ya, mahal. Kalau kira-kira mungkin harus ada 1000 euro gitu ya, 1000 euro sekitar 18 jutaan gitu ya. Nah, aku ini gratis teman-teman, jadi kesempatan ini aku pakai karena lumayan ya, gratis. Selain itu juga aku mau bicara bahasa Belanda dengan lebih baik lagi gitu. Karena apa? Karena aku punya usaha, punya bisnis. Jadi kalau misalkan penting banget ya, karena kan kalau misalnya kita ngejawab atau ngejawabnya AAUU juga customer juga kayaknya bete, jadi kita nggak bisa menjelaskan secara rinci gitu aja. Jadi buat aku penting banget, so kenapa aku ikutan lagi kursus di bahasa Belanda gitu ya. Karena untuk saat ini juga
ada campur tangan suami gitu, itu campur tangan maksudnya suami nolong banget gitu, kayak bikin deskripsi, tulis ke customer. Tapi kalau nanti kan aku bisa sendiri gitu ya. Nah gitu teman-teman, jadi kesempatannya aku ambil. Jadi kadang-kadang aku kalau misalkan ada waktu untuk belajar ya aku belajar gitu ya. Karena kan sayang juga kalau aku misalkan aku ikut kursus tapi aku nggak belajar, aku nggak benar-benar nggak sungguh-sungguh, sayang juga gitu ya. Terus kursus ini itu seminggu 2 kali. Kursus ini seminggu 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Rabu. Itu dari jam 6:30 sampai 9:30, jadi lumayan 3 jam ya. Emang malam sih ya, dari rumah jam 6, terus nanti pulang jam 10 malam gitu ya. Aku juga ikutan nge-gym juga, jadi karena kan badan udah jadi aku harus nge-gym, harus ya untuk menjaga kesehatan aja ya, karena kalau nggak dibiarin diem aja, kalau nggak terlalu banyak gerak juga buat ke akunya nanti aku nggak sehat gitu ya. Jadi aku ikut nge-gym juga. Nge-gymnya aku paling seminggu 2 kali apa seminggu 3 kali. Nah mungkin teman-teman mau tahu berapa sih biaya nge-gym di sini. Nah biaya nge-gym di sini itu aku per bulannya itu sekitar 40 euro, jadi sekitar lumayan mahal ya. Karena kan aku itu nge-gymnya itu kapan aja aku bisa gitu, jadi nggak sekali seminggu 2 kali, aku kapan aja aku bisa. Jadi mau aku tiap hari juga boleh, jadi agak mahalan dikit, sekitar 700.000 800.000 gitu per bulan ya. Nah aku nge-gym juga, terus 1 kali dalam seminggu nih aku akan ada perkumpulan juga. Ini adalah perkumpulan di mana kita belajar sama-sama. Ini adalah untuk kalau apa sih mau kita, apa sih cita-cita kita mau apa gitu ya. Aku kemarin itu sempat aku pengen jadi apa ya namanya, jadi zor itu kayak perawat untuk anak. Jadi kita di sana itu bukan perawat anak ya, jadi kita ngasuh anak gitu. Kalau misalkan ada orang yang orang tuanya kerja terus anaknya dititipin sama mereka, nah aku pengen kerja di sana. Dan makanya waktu kemarin itu aku sempet juga gitu yang ngasuh mereka, sempet juga satu kali namanya apa namanya kalau kita namanya ya latihan kerja gitu ya sekali. Nah itu ternyata senang, suka, maksudnya tapi itu kayaknya aku bukan tempat aku ya. Aku ngerasa gimana ya, udah di rumah juga udah pusing sama anak gitu, terus kalau kerja lagi sama anak kayaknya pusing gitu, bukan tempatnya aku gitu. Aku pengennya itu tempat itu di tempat yang emang lebih santai gitu, lebih santai. Kalau anak-anak kan anak-anak kan lari sana lari sini, kita harus melihat, kita harus nggak boleh lalai gitu, takutnya mereka berantem apa gimana. Jadi aku kayaknya buat kerja di anak aku nggak mau gitu ya. Jadi aku mau lebih konsentrasi ke perusahaan aku aja gitu untuk saat ini ya. Jadi lebih ke konsentrasi, karena kalau misalkan aku kerja juga nanti waktunya juga nggak ada lagi gitu ya, karena membutuhkan waktu banyak. Jadi aku fokus aja ke perusahaan aku gitu. Mungkin aku pengen lebih besar lagi, karena untuk perusahaan ini aku juga yang aku iniin, alhamdulillah ya teman-teman, bukannya aku ini, alhamdulillah untuk omsetnya juga naik terus gitu ya. Nah selain itu juga setiap Selasa, setiap Rabu juga aku ada perkumpulan ibu-ibu yang tinggal di Belanda. Jadi kita ke sana, kita ngobrol, kadang olahraga bareng, kadang ngopi, ngeteh bareng, minum bareng, bikin sesuatu, bikin kerajinan kayak gitu kan. Itu setiap Rabu gitu teman-teman. Ya makanya ngevlog ini agak jarang, tapi mungkin insya Allah nanti lagi aku akan rajin lagi ngevlog. Dan sekarang juga kita nggak kemana-mana ya, karena kan suami sibuk, anak-anak sekarang masuk ke sekolah lagi, terus kalau libur juga acaranya karena Yayan operasi inilah itulah, jadi benar-benar kadang aku sering sakit, jadi aku benar-benar istirahat di rumah gitu. Jadi insya Allah teman-teman, mudah-mudahan nanti dikasih waktu. Yang penting kita semuanya sehat dulu ya teman-teman. Nah terima kasih teman-teman udah menonton vlog aku kali ini. Nah teman-teman, sekian dulu vlog aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum.